Jumpa lagi konco bonsai semuanya di channel Hanafi Ruby Bonsai. Semoga saja kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Di perjumpaan kali ini saya akan mereview tentang bonsai pohon waru. Ini nanti saya sertakan beberapa pohon waru untuk saya garap berkala, karena posisinya pohon waru saya ini semuanya masih berada dalam lahan ground. Kalau nanti tidak digarap secara berkala, nanti takutnya ada yang over, baik itu over akar ataupun cabang. Oke, di depan ini nanti saya akan melakukan cangkok akar. Ini dengan model perasan. Ini konsepnya aliran ekspresionis dengan model pelintiran ataupun perasan, antara pelintiran dan perasan itu bercampur ya. Ini sangat ekstrim. Nah, ini saya tarik kemarin itu 2 minggu yang lalu saya tarik supaya ini agak lebih ekstrim lagi menekuknya. Saya potong ini saya potong P, terus saya tekuk 2 minggu. Kalau jenis pohon waru itu cepat menutup luka ya, menutup baik itu luka potong maupun luka tekukan ataupun luka bekas kawat, itu sangat cepat sekali, mengingat pertumbuhan pohon waru ini sangat cepat besar. Nah, ini saja 2 minggu sudah agak tenggelam ini tali rafianya. Oke, konco bonsai semuanya, mari kita lihat koleksi pohon waru saya di ground yang lainnya. Oke, ini koleksi pohon waru yang pertama di lahan ground. Ini terkonsep gaya informal ya teman-teman. Ini saya lakukan pengepresan pada cabang dan as batang utamanya ini 2 minggu yang lalu. Ini sebelum 2 minggu yang lalu dilakukan pemotongan, ini memang sudah ada tunasnya. Ini pertumbuhannya sangat cepat. Nah, dalam kali ini di belakang itu ada cabang. Nih, ini diperlukan, tapi tumbuhnya ini ada 2. Saya potong 1 ya. Nah, ini supaya yang satunya yang saya sisakan ini cepat tumbuh besar, karena kalau dibiarkan menjadi 2 nanti akan berebut nutrisi makanan, jadi menyebabkan lambatnya pertumbuhan. Ini waru yang kedua, masih los, belum pernah digarap sama sekali. Ini jenis waru Taiwan ya, kalau nggak salah ini waru Taiwan. Masih los, belum saya lakukan pemotongan. Ini cuma dulu pernah sekali saya program akar, yaitu spasi akar. Nah, kalau pohon masih los gini, masih bahan mentah ini masih luas ya, masih bisa dikonsep apapun, bisa dikonsep formal ataupun informal ataupun bogel ataupun melintir ataupun perasan dan lain sebagainya, bisa dibuat
semi cascade. Nah, kalau dibuat model ini cukup dipotong di sini, potong tokpok ya, istilahnya tokpok. Terus nanti memunculkan dua tunas, yang satu untuk terusan batang utama, yang satunya lagi untuk cabang pertama. Itu kalau nanti dibikin bogel ataupun formal dan informal itu sama saja. Kalau formal ini juga dipotong, terus nanti di satu aja dibuat lurus ke atas. Nanti kalau seperempatnya dari ketinggian pohon dimunculkan tunas pertama. Kalau untuk informal ini dipotong sini, ada liukan kan, informal kan tegak berliku. Ini ada liukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Potong sini, tumbuh, dibuatkan as batang utamanya. Di sini nanti juga ada cabang pertama. Nah, kalau dibuatkan pelintiran ataupun perasan, ini kalau pohon waru sebesar ini sangat sulit sekali untuk dilakukan ekstrim tekuan. Nah, ini bisa disiasati, ini kita pecah ya, pecah sekitar 30-an cm sampai ujung sana kalau bisa. Itu setelah kita pecah menjadi beberapa bagian, 3 ataupun 4, itu setelah dipecah 3 atau 4 batangnya itu dibiarkan sekitar 1 bulan menunggu kambiumnya itu berjalan. Kalau sudah 1 bulan dan kambiumnya berjalan, itu kita lakukan penggabungan dari pecahan-pecahan tadi untuk kita peras ataupun kita pelintir. Itu terserah selera kalian ya, konco bonsai semuanya. Ini waru yang ketiga, masih di polybag, tapi akarnya itu sudah tembus ya, tembus ke tanah. Ini masih luas karena pohon ataupun bahan yang berada di lahan kering itu masih bisa saja ada banyak kemungkinan. Semisal kita sebagai contoh, kita mukanya di sini, tapi berjalannya waktu karena di lahan itu posisinya sangat subur, pergerakannya sangat cepat sekali, maka bisa saja kelamaan mukanya berubah di sini ya. Jadi tadinya di back menjadi muka, itu bisa saja terjadi karena posisi bahan di ground itu masih mencari karakter, masih mencari jati diri. Ini koleksi waru yang keempat dengan ukuran yang cukup besar ya. Ini dengan gerak dasarnya sangat indah ya, sangat luas. Nah, ini juga waru Taiwan. Kemarin saya lakukan pengelupasan kulit supaya menumbuhkan tunas baru di bawah lupasan ini, untuk memancing tunas baru supaya cepat keluar. Nah, ini sudah ada cabang di sebelah kanan, ini nanti untuk saya buat terusan as utama. Saya angkat ke atas ini, terus saya tekuk lagi. Nah, ini nanti juga ada cabang. Kalau di sini nanti ditampilkan cabang utama, ini harus besar ya, harus besar dan memanjang, karena ini gerakan liukannya itu dominan ke arah kanan. Jadi ini cabang utamanya juga harus ke kanan, tapi panjang, melebihi daripada panjang
kanopi utamanya, karena sudah menjadi kodrat suatu pohon itu mencari sinar matahari. Ya, ini waru yang kelima, meliuk-liuk nih, melungker-melungker kayak ular ini. Nah, kayak ular. Ini masih edisi waru. Nah, gaya-gaya meliuk-liuk ini dengan sangat irama yang ekspresi ekstrim ya, tentunya ini biasanya berada dalam kategori aliran ekspresionis. Ini sangat ekstrim, masih dalam polybag. Ini belum dilakukan pemotongan batang. Kita lihat dari sampingnya sini. Persis kayak ular. Oke, ini masih waru yang keberapa ini tadi, lupa saya. Ini waru Taiwan. Ini saya lakukan pemotongan cabang-cabang yang tumbuh yang tidak semestinya dibutuhkan ya, tidak semestinya di tempat yang semestinya kita buang karena menjadi terobosan anakan yang tidak kita inginkan, kita buang aja. Nah, ini informal tegak berliku naturalis. Ini masih tahap pengelosan, ini masih dilos supaya besar. Ini juga pengelosan, ini sebentar lagi kita potong ini karena posisinya cabang di atas. Ini sedikit lagi besar baru kita potong. Ya, ini masih waru juga dengan penonjolan akar. Nah, ini penonjolan akar, ini istilahnya expose root, penonjolan akar yang dominan. Istilah lainnya yaitu lebih kerennya niagari, bukan Nia Ramadhani ya, tapi niagari. Ini posisinya nanti kanopi utamanya cukup di sini saja, cukup di sini kanopi utama satu saja. Nah, di sini kosong, saya kosongkan karena kalau di sini nanti ditumbuhkan nanti juga malah tidak bagus karena tidak sesuai dengan konsep. Oke, ini utamanya. Masih waru, ini waru India, ini masih perlu pengelosan semuanya, baik cabang maupun as utamanya, batang utamanya perlu besar supaya nanti menjadi suatu komponen yang proporsi antara batang utama dan semua cabangnya. Masih waru juga, tapi kali ini waru lokal ya, waru lokal yang ada di sekitar kita itu banyak waru lokal jenis ini. Ini dulu tidak sengaja saya letakkan di sini akarnya. Ini cuma akar ya, kanca bonsai. Tidak sengaja saya letakkan di sini, ternyata cukup mudah hidup. Ternyata hidup dengan sendirinya. Ini tidak terprogram sebenarnya, tapi berhubung hari demi hari berjalannya waktu itu saya lihat semakin bagus. Nah, langkah baiknya saya garap. Ini cukup mudah untuk budidaya jenis waru ini dengan cara setek itu bisa tumbuh hidup, apalagi dicangkok. Ini saya lepaskan kawatnya karena sudah tenggelam ke kambiumnya. Ini saya lakukan liukan lagi supaya
lebih ekstrim lagi. Saya pakai kawat yang lebih besar, ini ukuran kawat 5 mili. Oke, konco-konco semuanya, demikianlah review tentang bermacam-macam jenis pohon waru saya di ground. Mudah-mudahan menambah motivasi dan manfaat bagi semuanya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.